Hai, kembali lagi dengan saya Nadia. Di channel Ringkasan Cerita Film, channel ini berisi tentang film-film yang saya ceritakan kembali dengan singkat versi saya, dengan tujuan untuk didengarkan, dan berisi spoiler suatu film. Film kali ini berjudul Happy Death Day, yang mengkisahkan seorang perempuan yang tidak dapat mati di hari ulang tahunnya. Karena jika mati dia akan kembali lagi di pagi hari di saat dia bangun dari tempat tidurnya. Bagaimana keseruannya? Mari kita mulai alur ceritanya. Oh ya, mohon bantuannya untuk like, komen serta subscribe-nya ya, agar kami tetap semangat bikin konten-konten film-film lainnya. Mari kita mulai alur ceritanya. Di suatu pagi, terlihat seorang gadis bernama Teresa yang baru bangun tidur. Ia bingung kenapa dia bisa ada di kamar teman kampusnya itu yang bernama Carter. Carter di situ mengatakan kalau dialah yang membawa Teresa ke kamarnya karena semalam Teresa pingsan di pesta. Tiba-tiba mendadak teman sekamar Carter bernama Ryan datang. Ryan lalu bertanya apa yang kalian lakuin berduaan di kamar semalam. Namun Teresa nggak peduli dan segera pergi dari sana. Saat perjalanan menuju asrama perempuan, di tengah kondisinya yang masih pusing, Teresa dihampiri sama orang yang mau minta tanda tangannya. Teresa mendengar suara alarm mobil, melihat ada orang pingsan, orang lagi pacaran dan tersiram air mancur rumput, hingga bertemu dengan mantan pacarnya. Ketika sampai di asrama, salah satu temannya yaitu Daniel di situ ngingatin, kalau nanti siang bakalan ada rapat asrama. Teresa pun mengiyakan dan segera ke kamar. Sesampainya di kamar, teman sekamar bernama Flory bertanya kemana dia semalam. Tapi pas lagi asik ngobrol, Teresa baru sadar kalau dia udah telat masuk kelas. Waktu lagi siap-siap berangkat ke kampus. Flory memberikan kejutan sebuah kue yang dia buat sendiri sebagai hadiah ulang tahun. Namun terlihat nggak terlalu suka, malah ngebuang kue tersebut ke tempat sampah. Flory yang melihat itu pun kaget. Ia merasa kecewa karena Teresa tidak menghargai usahanya sama sekali. Di kelas seorang dosen yang lagi mengajar yaitu Pak Grigori, melihat kalau Teresa baru masuk kelas, padahal pelajarannya udah mulai dari tadi, tapi bukannya marah itu dosen malah mengabaikan Teresa. Ternyata selama ini Teresa diam-diam pacaran sama Pak Grigori, padahal dosen itu sudah punya istri dan anak. Sore hari Teresa pergi ke rumah sakit untuk bertemu Pak Grigori, karena selain jadi dosen Pak Grigori juga kerja di sana sebagai dokter. Pas mau naik lift, Teresa ketemu sama si Flory yang juga kerja di rumah sakit itu. Ternyata Flory ini tahu bahwa Teresa selingkuhan dari Pak Grigori. Flory berusaha menasehati temannya itu. Kalau apa yang lakukan sekarang pasti bakalan dapat karma. Tapi bukannya ucapan terima kasih ke Flory, Teresa bilang ke Flory jangan ikut campur. Malam hari Teresa pergi ke sebuah pesta. Di tengah jalan ternyata ada orang memakai topeng maskot basket kampus sedang mengawasinya dari belakang. Teresa yang belum sadar kalau lagi diikutin, dia pun terus aja jalan sampai ke sebuah terowongan. Di sana dia melihat ada sebuah kotak musik memainkan lagu ulang tahun. Dan kejadian itu pun terjadi, Teresa dibunuh sama orang yang memakai topeng maskot tim basket kampus. Tiba-tiba Teresa terbangun dan melihat kalau dia telah kembali lagi ke kamar Carter. Karena mengira apa yang barusan dialami mungkin cuma mimpi. Ia pun langsung keluar kamar. Saat perjalanan menuju asrama, di tengah kondisinya yang masih pusing, dihampiri sama orang yang mau minta tanda tangannya. Ia mendengar suara klakson mobil,
melihat ada orang pingsan, orang yang lagi pacaran, hingga bertemu dengan mantan pacarnya Teresa. Di situ sangat bingung, ia merasa semua kejadian barusan itu seperti deja vu. Malam hari terasa pergi ke sebuah pesta. Di tengah jalan dia kaget waktu melihat orang yang memakai topeng persis seperti pembunuh di dalam mimpinya. Teresa pun bergegas lari ke rumah yang mengadakan pesta, namun tiba-tiba sosok itu muncul dan Teresa langsung menonjok sosok yang memakai topeng maskot kampus. Ternyata itu bukan pembunuh melainkan yang punya rumah buat acara, dan pesta pun dimulai. Setelah itu mereka semua pun berpesta. Di tengah pesta itu pasti Teresa lagi asik ngobrol sama Daniel, cowok yang tadi sekaligus pemilik rumah tersebut datang. Cowok itu lalu ngajakin Teresa untuk ke kamarnya. Teresa pun mau. Namun saat di kamar saat asik berdansa tiba-tiba pembunuh bertopeng misterius itu pun membunuh dia kembali. Ia pun mulai sadar kembali seperti awal di kamar Carter. Dia bingung dengan semua itu. Semua kejadian itu seperti nyata, langsung buru-buru keluar kamar Carter. Saat berjalan dengan tergesa-gesa menuju asrama perempuan, di tengah kondisinya yang masih pusing karena mimpi itu, dia dihampiri sama orang yang mau minta tanda tangannya. Ia mendengar suara klakson mobil yang sama, melihat ada orang pingsan, orang yang lagi pacaran, hingga bertemu kembali dengan mantan pacarnya Teresa. Di situ Teresa sangat bingung, ia merasa takut dengan semua kejadian barusan itu. Lalu dia pulang ke asramanya, sesampainya di kamar terasa cuma bisa terdiam. Flory yang melihatnya lalu nanya apa yang terjadi. Di situ terasa bercerita kalau dia udah mati 2 kali dan hidup lagi 2 kali. Mendengar cerita tersebut Flory merasa kalau Teresa cuma lagi tertekan, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya tapi hari ini juga adalah hari kematian sang ibu. Malam hari Teresa sangat ketakutan jika nanti dibunuh lagi. Ia kemudian menutup jendela kamar dengan kayu, lalu menahannya menggunakan lemari. Bertujuan pembunuh itu tak dapat masuk. Dirasa cukup aman, dia pun bersantai di kamarnya namun ketika sedang mencari remote TV, dia melihat ada sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun di atas meja. Di saat membuka kartu tersebut tiba-tiba TV di kamarnya mati. Dan pembunuh pun tiba-tiba muncul kembali. Teresa pun bangun di kamar Carter, dan keluar berlari sambil ketakutan. Melihat Carter pun menyamperi dan menyuruh untuk tenang, Carter pun membawa Teresa ke kantin. Ketika Teresa udah mulai tenang, dan lalu menceritakan kejadian yang dialami, mendengar cerita itu. Carter lalu menyarankan untuk mencatat nama siapa aja orang yang tahu tentang hari ulang tahunnya. Karena mungkin si pemburu itu adalah orang yang tahu kalau hari ini ia berulang tahun. Carter juga menyuruh Teresa untuk menyelidiki semua orang tersebut satu persatu. Teresa di kamar asramanya mencatat nama orang-orang yang mencurigakan. Pertama adalah mantan Teresa. Teresa mengintip dari balik jendela apa yang dia lakukan malam-malam. Saat berbalik Teresa pun mati oleh si psikopat. Lalu teman kampusnya, Stephanie dan dia mati kembali oleh psikopat. Selanjutnya, Daniel ketua asrama perempuan, dan bukan juga malahan mereka bertengkar hingga ditabrak bus kampus. Hingga akhirnya Teresa terbangun dengan keadaan kelelahan. Hingga suatu ketika, saat dia terbangun kembali, Teresa merasakan seluruh tubuhnya terasa begitu sakit. Saking sakitnya ia pun pingsan. Carter kemudian membawa Teresa ke rumah sakit.
tempat Pak Grigori bekerja di sana. Pak Grigori menjelaskan bahwa di dalam tubuh terdapat banyak sekali luka-luka dalam yang sangat parah. Dan dengan kondisi seperti itu harusnya Teresa sudah meninggal. Mendengar penjelasan tersebut Teresa pun kaget. Lalu berusaha pergi dari sana. Tapi karena Pak Grigori tak ngizinin, akhirnya Teresa pura-pura aus dan meminta tolong Pak Grigori buat beliin minuman. Setelah Pak Grigori pergi, Teresa masuk ke ruangan Pak Grigori untuk mencari kunci mobilnya. Namun ketika Teresa berhasil menemukan kuncinya, dia melihat di bawah laci ada topeng maskot kampus, persis seperti topeng si pembunuh itu. Di situ Teresa berpikir kalau pembunuh tersebut adalah Pak Grigori. Ia pun segera pergi dari rumah sakit itu sebelum Pak Grigori menemukannya. Namun siapa sangka dugaan Teresa itu salah. Pak Grigori pun tewas dibunuh oleh orang yang memakai maskot kampus tersebut. Dan Teresa pun kabur menggunakan mobilnya Pak Grigori. Namun di tengah jalan dia diberhentikan oleh polisi, dan Teresa pun menyerah saat di dalam mobil polisi dalam keadaan terborgol. Saat itu Pak Polisi masih di luar untuk menelepon dan memberikan laporan, tiba-tiba dari belakang Pak Polisi itu ditabrak oleh pembunuh misterius dan Teresa pun sadar kembali seperti semula, lagi-lagi kembali terbangun di kamar Carter. Carter lalu bertanya mengapa terus berteriak saat bangun, mendengar pertanyaan itu. Dengan santuy Teresa menjawab kalau dia baru saja mati. Kemudian Teresa pergi dari sana. Carter yang masih penasaran dengan perkataan Teresa barusan, ia pun langsung dengan cepat mengejarnya, dan Carter mengajak Teresa ke restoran untuk bercerita. Di restoran Teresa menceritakan semua kejadian yang dialami. Tidak lama kemudian, Teresa dapat telepon dari ayahnya, namun Teresa malah mengabaikan telepon tersebut. Carter pun bertanya kenapa Teresa tidak mengangkat telepon tersebut. Teresa kemudian menjelaskan bahwa semenjak ibunya meninggal, hubungannya dengan sang ayah merenggang. Ia juga mengatakan kalau alasan ayahnya menelepon pasti cuma mau mengajak makan siang untuk memperbaiki hubungan mereka. Carter pun mencoba menasehati, jika ia terus mengulangi hari yang sama, maka harusnya Teresa bisa punya kesempatan untuk berubah jadi lebih baik. Tapi Teresa mengatakan kalau dia tak punya banyak waktu tersisa, karena setiap kali dia mati, terus hidup. Lagi kondisi tubuhnya semakin lama semakin memburuk. Di tengah obrolan mereka berdua dengar berita TV yang mengabarkan bahwa ada seorang psikopat sedang dirawat di rumah sakit tempat Grigori bekerja. Mendengar berita itu, Teresa berpikir kalau psikopat tersebut mungkin adalah orang yang membunuhnya selama ini. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menghentikan psikopat itu. Kejadian bangun tidur pun terulang-ulang kembali karena Teresa mati terus-menerus. Namun ada kejadian yang sangat Teresa sukai, yaitu saat ingin membunuh psikopat itu, si Carter rela mati demi Teresa, dan Teresa akhirnya bangun lagi. Betapa bahagianya dia satu ternyata masih hidup. Ia lalu mengucapkan terima kasih ke Carter, udah mau rela ikut terbunuh menyelamatkan nyawanya. Setelah kejadian itu Teresa kini mulai mau mencoba untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Teresa ke restoran di mana sang ayah telah menunggu di sana. Ia pun meminta maaf dan berjanji tak akan menghindar lagi. Kemudian setelah semua itu malam harinya Teresa bersiap pergi ke rumah sakit untuk membunuh si psikopat. Setelah berhasil mengalahkan si psikopat tersebut, Carter dan Teresa merayakan ulang tahunnya bersama. Tapi ketika memakan kue, besoknya dia kembali terbangun di kamar Carter lagi.
Terasa sangat bingung bagaimana bisa kejadian ini terulang, padahal dia udah ngebunuh si psikopat dan harusnya ini semua udah berakhir. Sambil ketakutan Terasa langsung pergi dari sana. Sesampainya di kamar Terasa segera merapikan semua barang lalu berencana kabur sejauh mungkin dari sana. Melihat Teresa sedang panik, lalu Flory mencoba menghibur dengan memberikan kue ulang tahun. Ketika melihat kue tersebut, Teresa tidak peduli dan mengatakan kalau dia udah pernah makan itu kue tadi malam. Tapi kemudian Teresa merasa aneh, waktu ketika dia tidak makan kue dari Flory dia tidak mati, dia selalu masih bisa hidup, sampai ada seseorang yang membunuhnya. Mendengar ucapan tersebut, Flory menganggap kalau Teresa udah gila. Teresa kemudian menyuruh Flory memakan kue itu, untuk membuktikan kalau dia memang bukan si pembunuhnya. Karena ketakutan dan terus didesak, Flory akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa alasan Flory membunuh Teresa adalah karena merasa cemburu. Pak Gregory lebih memilih Teresa dibandingkan dia. Mendengar penjelasan Flory itu, Teresa pun langsung melakukan baku hantam. Dengan Flory yang terjatuh dari lantai 2 dan mati memakan kue tersebut. Esok harinya Teresa kaget karena lagi-lagi dia bangun di kamar Carter. Carter di situ kembali tidak ingat sama si Teresa. Seperti kemarin lagi, mulai sekarang semuanya akan terulang lagi dari awal. Tapi si Carter bohong, ternyata Carter cuma lagi ngerjain Teresa, dengan pura-pura tidak kenal Teresa. Mendengar itu Teresa merasa sangat senang dan lega, karena dia sekarang udah tidak bakalan mati lagi. Dan film pun usai. Bagaimana serukan filmnya? Masih ada kelanjutan film ini. Film ini judulnya Happy Birthday. Nadia bakalan buatkan ringkasan lagi lanjutan film ini. Di lanjutan film kedua ini namanya Happy Birthday to You. Di film itu nanti yang bakal mengungkap alasan kenapa semua sampai bisa terulang-ulang terus. Dijamin bakalan seru banget, minta tolong subscribe biar nggak ketinggalan film-film lainnya.